discovering a vaccine. You will not survive here. You saw things you shouldn't have seen. Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu di channel Capruk. Kali ini Mamang akan membahas sebuah film dengan judul Sicario yang diperankan oleh Ece Emily Blunt sebagai salah satu pemeran utamanya. Berkisah tentang usaha penangkapan salah satu pimpinan kartel narkoboy terkejam di Meksiko. Seorang agen wanita FBI harus ikut ke dalam sebuah misi penggerebekan bersama para agensi lainnya. Namun nyatanya ada sesuatu yang tidak diketahui oleh si agen wanita ini pada misi tersebut. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol subrek-nya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel Mamang. Oke, kalau udah, kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya cuy. Film bermula di wilayah Arizona, Amerika Serikat, di mana terlihat sekelompok polisi bersenjatakan lengkap sedang bersiap untuk menyergap salah satu rumah milik pria bernama Manuel Diaz, salah satu petinggi kartel narkoboy di wilayah tersebut. Seorang FBI wanita bernama Kate dan rekannya yang bernama Reg juga ikut dalam misi penyergapan tersebut. Kate di sini hampir saja terbunuh oleh salah satu penghuni di dalam sana. Namun dirinya berhasil melumpuhkannya dan menemukan hal mengerikan di dalam rumah tersebut. Ternyata di dalam seluruh tembok rumah tersebut berisikan puluhan mayat dengan kondisi kepala tertutup plastik yang sengaja disembunyikan oleh para penjahat ini. Meski masih belum menemukan hubungan mayat-mayat tersebut dengan keterlibatan dari si pemilik rumah, mereka tetap melaporkan penemuan itu kepada Departemen Kehakiman. Di luar rumah itu sendiri, seorang polisi lainnya menemukan ruang bawah tanah yang terkunci rapat dan ia berencana untuk membukanya. Namun, tiba-tiba dari hasil penelusuran diduga bahwa para mayat-mayat itu adalah musuh mereka sesama kartel narkoboy atau imigran gelap yang masuk ke wilayah Amerika dan dijadikan sandera oleh para kartel tersebut. Di kantornya sendiri, Kate dipertemukan dengan seorang pria dari militer bernama Matt. Dari pembicaraan tersebut, diketahui bahwa Diaz memiliki saudara bernama Guillermo dan juga sepupu yang bernama Fausto, di mana mereka adalah orang-orang penting di dalam kartel Sonora pimpinan Diaz. Meski sebenarnya Kate sebelumnya bertugas di divisi penculikan, namun pada misi ini ia diperkenankan ikut membantu Matt dalam mengawal penangkapan Guillermo yang berada di El Paso, Texas. Pada misi tersebut, rekannya Reg ternyata tidak terdaftar untuk ikut bersama Kate. Kate kemudian diperkenalkan dengan seorang pria bernama Alejandro yang juga akan ikut bergabung pada misi tersebut. Menggunakan sebuah pesawat jet pribadi, mereka bertiga mulai lepas landas menuju tempat tujuan mereka. Cartels in Mexico are your specialty. Yeah. Okay. Scene lalu berpindah ke wilayah El Paso di Meksiko, di mana terlihat seorang bapak-bapak gundul baru bangun dari tidurnya. Pria gundul ini adalah seorang polisi lokal yang diajak sang anak untuk pergi menghadiri pertandingan sepak bola timnya siang ini. Setelah sedikit sarapan dan minum kopi campuran ciu, si gundul ini pun segera pergi bersama anaknya itu. Kemudian Kate bersama Matt dan juga Alejandro akhirnya tiba di Meksiko dan diantar oleh salah satu agen bernama Steve untuk diantar menuju markas mereka. Sebuah tim gabungan telah dibentuk untuk misi mereka kali ini, di mana tim ini terdiri dari para marshal, DIA, FBI, dan juga pasukan khusus Delta. Kate yang merasa ini bukanlah keahliannya mulai menganalisa orang yang ada di ruangan itu satu persatu. Alejandro yang dikira Kate adalah anggota dari DIA, ternyata pernah bertugas sebagai jaksa di Juarez, salah satu kota di Meksiko, yang mana hal itu membuat Kate menaruh curiga padanya. I'm not authorized to follow orders from Alejandro. Do you want to find the guys responsible, yes or no? Yes. Menggunakan beberapa buah mobil, Kate dan yang lainnya mulai menuju sebuah penjara di mana Guillermo ditahan dan akan memindahkannya untuk diinterogasi. Di perjalanan tersebut mereka juga mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian lokal bersenjatakan lengkap yang ditugaskan untuk mengawal kendaraan mereka sampai ke tujuan.
Namun tak seperti perkiraan Cat, mereka di sini ternyata malah menuju sebuah kota bernama Juarez, bukan El Paso seperti yang direncanakan sebelumnya. Di mana di kota ini pergelutan antar kartel narkoboy sangat kejam dan mereka menggantung musuh mereka yang tewas di depan umum sebagai peringatan bagi musuhnya. Tak lama mereka diberitahukan untuk mencari jalan memutar karena telah terjadi sesuatu di depan rute yang akan mereka lalui. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah tempat dan langsung membawa sang target Guillermo untuk dipindahkan. Di sini Alejandro juga memperingatkan Cat untuk tidak mempercayai polisi lokal karena banyak dari mereka yang bekerja untuk salah satu kartel narkoboy di kota tersebut. Dan benar saja, terlihat sebuah mobil polisi mengikuti mereka dari arah samping. Spotter vehicle, left lane. Left lane. Spotter vehicle, 9 o'clock. Rooftops clear. Tiba di perbatasan Meksiko, Amerika, jalanan tersebut mengalami kemacetan yang edan dan membuat semua anggota tim menjadi waspada akan serangan yang akan terjadi. Sebuah mobil sedan berwarna merah dan juga kendaraan di belakangnya yang berwarna hijau terlihat cukup mencurigakan karena membawa senjata berat di dalam mobil mereka. Namun, tim ini tidak diperbolehkan menyerang terlebih dulu jika tidak terlebih dulu diserang oleh mereka. Everyone stay frosty. Roger that. Gun left. What are the rules here? Wait. Setibanya kembali di markas mereka, Cat yang terkejut dengan kejadian tersebut kemudian mempertanyakan kepada Matt apa yang sebenarnya sedang mereka kerjakan di misi tersebut. Matt selaku pimpinan misi ini pun hanya memerintahkan Cat untuk mempelajari apa yang ia lihat di sana. Sedangkan Guillermo dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi tentang keberadaan saudaranya selaku pimpinan kartel Sonora. No hablo inglés. No hablo inglés. I didn't know Ghost got thirsty. There's rumors of a tunnel. Fausto's main road into Arizona. Cat yang sedang udut samtek di luar kemudian diajak oleh salah satu prajurit ke sebuah atap untuk melihat kembang api yang ada di sana. Look right there. Unbelievable. That's what happens when you chop the head off a chicken. Setibanya kembali di Phoenix, Amerika, Cat dan yang lainnya dijemput oleh Reg untuk kembali pergi ke sebuah tempat bernama Tucson, di mana di tempat tersebut telah ditemukan ratusan imigran gelap dari Meksiko yang ingin menyeberang ke wilayah Amerika. Mereka kemudian mulai memisahkan beberapa grup imigran yang ditemukan dari wilayah Nogales untuk diinterogasi dan yang lainnya diperbolehkan untuk pergi. Alejandro kemudian mulai menanyai imigran itu satu persatu untuk mencari informasi tentang misi mereka. Reg dan Cat yang merasa ada yang aneh kemudian meminta kepada Matt untuk menjelaskan apa yang sebenarnya sedang mereka cari di sana. Setelah diancam oleh Cat bahwa ia akan keluar dari misi tersebut, Matt akhirnya menjelaskan bahwa menurut informasi yang didapat dari Guillermo, terdapat sebuah terowongan di wilayah Nogales di mana tempat tersebut merupakan wilayah bisnis narkoboy mereka. Tujuannya adalah agar membuat keributan dan membuat dia sang pemimpin kartel kembali muncul ke Meksiko. Setibanya di rumah, Cat mulai mencari tahu tentang target misi mereka sambil kembali nyetel udut samtek andalannya. Tak lama Reg datang menemui Cat sebagai rekannya untuk membahas tentang misi Cat sebelumnya di mana Reg tidak diperkenankan ikut dalam misi tersebut. Mereka berdua kemudian mengunjungi sebuah motel di mana Matt dan Alejandro tengah menginterogasi para imigran di dalamnya. Dari hasil interogasi tersebut, akhirnya ditemukan sebuah jalan masuk ke terowongan di Nogales, di mana jalan masuk itu telah digunakan selama bertahun-tahun oleh para imigran gelap untuk menyeberang ke wilayah Amerika. Matt juga meminta bantuan kepada Cat untuk menghubungi kepolisian di sana agar bisa melakukan rencana lainnya, yakni menangkap seorang wanita yang ditugaskan Diaz untuk menghandle rekening bank miliknya. Tries to eat that deposit receipt, you Heimlich it right out of her, you hear me? Copy that. What do you got?
Merasa memiliki petunjuk baru, Kate bersama rekannya kemudian masuk ke dalam bank tersebut untuk menemui manajer bank dan meminta semua akun bank milik Diaz. Kate di sini mendapati bahwa Diaz memiliki jumlah uang 70 juta dolar, namun dalam bentuk pinjaman yang mana hal itu tidak bisa menjerat Diaz untuk diadili. Matt yang ternyata telah mengetahui hal ini akhirnya bersitegang karena perbedaan pendapat di mana Kate yang ingin tetap menahan Diaz dengan bukti tersebut. Kate pun melaporkan hal itu kepada atasannya yang mana si atasannya ini malah setuju dengan rencana dari Matt untuk memancing pimpinan kartel tersebut dengan membuat kerusuhan agar mereka memindahkan uang mereka di bank. When? I want to follow some semblance of procedure. When they move their money. These are all opportunities to strike. These decisions are made far from here. Jangar mendapat jawaban seperti itu dari atasannya. Kate mengajak Craig untuk minum ciu di sebuah kedai warkop di sekitaran sana. Kate di sini bertemu dengan seorang pria bernama Ted yang merupakan teman lama dari Craig. Ted adalah seorang polisi dari kepolisian Phoenix yang sepertinya membuat Kate yang jomblo lama itu pun sedikit tertarik kepadanya. Di tengah aksi unboxing Kate, dirinya tiba-tiba terhenti saat melihat sebuah gelang yang tergeletak di atas meja. Merasa bahwa Kate mengetahui sesuatu tentang gelang miliknya, Ted pun berusaha mendekatinya, namun Kate mendorong Ted dan berusaha menembaknya. Terjadi perkelahian yang membuat Kate terpojok dan dicekik manja oleh Ted di dalam sana. Kate ternyata telah dijadikan umpan oleh Matt yang telah mengingatkan sebelumnya kepada Kate untuk tidak berusaha mencari tahu akun bank milik Diaz. Merasa bersalah karena yang dikiranya teman ternyata adalah kaki tangan dari pimpinan kartel Sonora, Craig berusaha meminta maaf kepada Kate. Sedangkan Ted sendiri diinterogasi oleh Matt dan juga Alejandro dengan menjojos telinga juga mencabut alisnya supaya Ted memberitahukan rekannya di kepolisian yang bekerja untuk kartel Sonora. Setelah menjamin anaknya akan mendapatkan perlindungan dari pihak FBI, Ted akhirnya bersedia mengatakan semuanya. Dari informasi tersebut diketahui bahwa Ted hanyalah ditugaskan untuk mencari tahu sejauh mana Kate mengetahui tentang kartel Sonora, bukan untuk membunuhnya. Informasi lainnya adalah bahwa rencana mereka berhasil di mana Diaz akan segera dipanggil kembali ke Meksiko esok hari. Kate dan Ray kemudian kembali menemui Matt untuk mengetahui rencana penangkapan Diaz selanjutnya. Namun ternyata Kate dan Ray tidak diperkenankan ikut dalam misi ini, dan Matt hanya membutuhkan mereka sebagai akses yang memiliki kekuatan hukum di wilayah perbatasan negara. Meski mengetahui bahwa dirinya diperalat oleh Matt, Kate tetap bersikeras untuk ikut karena ingin mengetahui alasan mereka memperalat dirinya selama ini. Kembali ke Meksiko di mana si polisi gundul yang baru bangun tidur langsung lalatuk tanpa gosok kutu terlebih dulu. Si anak di sini kembali meminta kepada ayahnya untuk menemaninya bermain bola hari ini sebelum ayahnya itu pergi bekerja. Si polisi gundul ini ternyata adalah salah satu kaki tangan kartel Sonora di kepolisian di mana ia ditugaskan sebagai kurir pengantar narkoboy dalam jumlah besar menggunakan mobil dinasnya. Di tempat lainnya, target mereka yang bernama Diaz mulai bergerak menggunakan sebuah mobil mewah untuk menuju perbatasan Meksiko, Amerika. Kate dan timnya pun diperintahkan untuk langsung menyerang saat tiba di terowongan tersebut. Menggunakan persenjataan lengkap, tim ini pun segera bergegas menuju lokasi target mereka. Tiba di terowongan itu, semua tim langsung menyelinap masuk termasuk Kate dan juga Reg yang diperintahkan untuk tetap berada di belakang anggota tim lainnya. Satu persatu musuh yang berada di dalam terowongan itu mulai dilumpuhkan. Kate yang merasa penasaran akan sosok dari Alejandro memutuskan untuk mengikutinya dari arah belakang sementara anggota tim yang lainnya bergerak menuju arah lain. I mean it. Move away from him right now. Kate kemudian mendatangi Matt untuk mencari tahu penjelasan atas insiden yang terjadi pada dirinya barusan. Terungkap di sini bahwa tujuan dari Alejandro melakukan hal tersebut adalah karena dirinya ingin mencari pembunuh istri dan anaknya yang tewas dibunuh oleh salah satu petinggi kartel narkoboy Sonora saat berusaha menyeberang di wilayah perbatasan.
Mendengar pernyataan dari Matt, Cat mengancam akan melaporkannya kepada atasan mereka di pusat. Sedangkan Alejandro sendiri ikut ke dalam mobil si polisi botak untuk menangkap Diaz yang diduga adalah orang yang telah membunuh anak dan juga istrinya. Setelah mengetahui keberadaan dari Diaz, ia memerintahkan si polisi gundul untuk menghentikan kendaraannya di tengah jalan tersebut. Levante la chamarra. Date vuelta. ¿Qué quieres? Morirán violadas por 20 mamarrachos. Satu persatu para penjaga yang ada di luar wilayah rumah itu dibunuh oleh Alejandro hingga akhirnya dirinya tiba di dalam rumah itu dan menghabisi semua penjaga yang ada di dalamnya. Alejandro akhirnya berhasil menghabisi semua penjaga di dalam rumah itu dan bertemu dengan Fauston, pimpinan tertinggi dari kartel Sonora. Alejandro di sini meyakini dengan membunuh Fauston, maka kartelnya juga akan ikut hancur dan tak akan ada lagi pembantaian terhadap para imigran yang berusaha melintas di perbatasan Meksiko. Do you think the people that sent you here? Don't forget about my daughter. Keesokan harinya, Alejandro pun mendatangi kediaman Cat untuk meminta surat pernyataan darinya tentang misi yang mereka lakukan sudah dijalankan sesuai prosedur yang ada. Namun di sini Cat sempat menolak setelah membaca isi dari surat pernyataan itu hingga Alejandro mengancam akan membunuh Cat dan membuatnya nampak seperti bunuh diri. Sign it. Oke, film ini sendiri dapat rating 7,7 dari 400 ribuan review yang nonton. Termasuk tinggi sih cuy rating segitu. Cuma kalau menurut Mamang ada yang nggak dijelasin di film ini yang cuma ending dari filmnya yang bisa ngejelasin. Tapi mungkin itu biar yang nonton penasaran karena ada sequel kedua dari film ini. Oke, buat sekarang cukup segini dulu arul film dari Mamang Capruk. Semoga masih bisa menghibur kalian semua dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.